Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatu Mesaroh MPD Kepala Sekolah SD Negeri Pasir Jaksa. Sebagai kepala sekolah, kita semua punya mimpi bagaimana menggerakkan kehidupan belajar di sekolah agar dapat memberikan pengalaman yang bermakna. Dalam menggerakkan kehidupan belajar di sekolah tersebut, kita lakukan secara bertahap. Kita awali dengan menganalisis situasi, kondisi, dan data sekolah, yang kemudian kita diskusikan bersama untuk menghasilkan program yang kita laksanakan secara kolaborasi oleh semua komunitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah melakukan transformasi kepemimpinan pembelajaran dengan menerapkan strategi PRIMA. Strategi PRIMA merupakan transformasi kepemimpinan pembelajaran di sekolah yang diawali dengan memetakan data, merencanakan program, melakukan aksi kolaborasi, dan maksimalkan literasi dan numerasi. Melalui strategi PRIMA ini, diharapkan kehidupan belajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan memberikan pengalaman yang bermakna. SD Negeri Pasir Jaksa berada di Kampung Sabidalong, Desa Pasir Jaksa, Kecamatan Koroncong. Dalam kegiatan pembelajarannya, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka dan berupaya memahami serta menerapkan pembelajaran mendalam. Di era 5.0 saat ini, sekolah bukan hanya tempat menghasilkan murid yang cerdas secara kognitif, tetapi juga harus mampu mengantarkan murid menjadi manusia yang berkarakter, mandiri, memiliki kemampuan berpikir dan bernalar kritis, serta berpikir mendalam. Berdasarkan hasil capaian rapor pendidikan tahun 2024, kondisi capaian yang diperoleh sekolah kami masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Situasi dan kondisi ini menjadi langkah kami dalam melakukan transformasi pendidikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, proses transformasi yang dilakukan di SD Negeri Pasir Jaksa tidaklah mudah dan masih menghadapi tantangan. Berdasarkan hasil analisis, observasi, dan wawancara, tantangan yang ditemukan di SD Negeri Pasir Jaksa adalah guru belum memahami esensi rapor pendidikan, sehingga capaian hasil rapor pendidikan belum dimanfaatkan dengan baik. Kedua, budaya pembelajaran lama masih kuat. Pembelajaran masih terfokus pada hasil ujian dan materi pelajaran belum mengeksplor proses berpikir dan pemahaman makna pembelajaran. Ketiga, program sekolah belum merujuk pada visi dan misi sekolah, sehingga kegiatan budaya dan pembelajaran belum menjadi satu keutuhan yang bermakna. Keempat, kepala sekolah sering terjebak pada peran administratif. Untuk menjawab tantangan tersebut, kepala sekolah melakukan transformasi pendidikan dengan strategi PRIMA. Pertama, melakukan pemetaan data hasil capaian rapor pendidikan dan menyelaraskan visi dan misi sekolah dengan pembelajaran mendalam. Guru dan komite diajak berefleksi terkait sekolah seperti apa yang ingin diwujudkan. Kegiatan ini menghasilkan visi dan misi sekolah yang berorientasi pada 8 dimensi profil lulusan. Langkah yang kedua yaitu merencanakan program sekolah melalui kegiatan perencanaan berbasis data. Pendidikan kita di tahun 2024. Nah, di mana di sini kita masih ada yang merah, itu terkait dengan literasi dan numerasi, dan kualitas pembelajaran juga masih dalam cakupan sedang. Kita akan Dalam melakukan merencanakan perbaikan program, kepala bagaimana sekolah raport bersama ini supaya Dewan tidak ada Guru, yang merah. tenaga Apa kependidikan, kegiatan dan yang bisa komite kita sekolah lakukan untuk menyusun memperbaiki program raport prioritas mutu yang tersebut? berkaitan dengan Untuk literasi, solusi numerasi, untuk dan kualitas literasi, pembelajaran. literasi ya Bu ya. Mungkin lebih giatkan lagi kegiatan literasi anak membaca di hari Rabu. Untuk numerasi tadi Hasil kita diskusi biasakan dengan tersebut hafalan yang seperti Bu disepakati Hadi sampaikan dengan peningkatan harapannya literasi dan dengan numerasi terusnya bagaimana dilakukan biar melalui literasi anak-anak kegiatan kita pembelajaran meningkat. dan Kira-kira kegiatan pembiasaan apa yang kita seperti lakukan untuk gelisah, pembelajaran granit, kita? dan raraban.
Selain itu, sekolah juga memprogramkan kegiatan sihajah jumroh dan piket bersama untuk membangun karakter dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Program sekolah tersebut disosialisasikan pada murid dan orang tua murid. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kepala sekolah melakukan coaching dan pendampingan, baik secara individu maupun kelompok. Melaksanakan supervisi pembelajaran dengan waktu yang disepakati bersama, melakukan praktik baik melalui Kombel, dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Langkah yang ketiga yaitu aksi kolaboratif. Program yang disusun dilaksanakan bersama dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah, seperti guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, komite, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, baik dalam kegiatan pembelajaran, budaya, maupun pembiasaan. Sekolah kami juga mendapatkan program makan bergizi gratis dari pemerintah yang dilaksanakan melalui kegiatan sarapan bersama. Langkah selanjutnya, memaksimalkan literasi dan numerasi melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan budaya sekolah. Selain itu, sekolah juga melakukan kerjasama dengan Yayasan Kredo pada kegiatan remedia literasi dan Dinas Perpustakaan dengan mendatangkan mobil perpustakaan keliling. Selanjutnya, kepala sekolah dan guru melakukan refleksi untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada proses yang dilakukan. Dampak dari praktik baik yang dilakukan, guru mulai memahami esensi rapor pendidikan. Hal itu terlihat dari penyusunan rencana program sekolah. Pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Guru mulai memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Guru aktif meningkatkan kompetensi, baik melalui Kombel ataupun diklat. Terciptanya kolaborasi yang baik dari komunitas sekolah. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi murid. Dan capaian rapor pendidikan tahun 2025 meningkat. Saya Hajah Bayi Badariah, MPD, guru SD Negeri Pasir Jak. Praktik baik yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui kegiatan literasi di hari Rabu pagi sebelum masuk sekolah dan pembiasaan 5 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai, mampu meningkatkan kesadaran, kemudian tanggung jawab, dan kemampuan literasi bagi peserta didik. Saya Desi Suherwati SPD, praktek baik kepala sekolah melalui kegiatan pembiasaan, pembelajaran, dan aktivitas Kombel mampu memberikan pemahaman kepada saya tentang esensi kurikulum merdeka, membangun kreativitas saya, dan meningkatkan kemampuan literasi dan kualitas pembelajaran. Saya Dewi Ayu Sutaryawati, guru kelas 6 SDN Pasir Jaksa. Kegiatan praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah memberikan dampak dan manfaat bagi kami guru-guru SDN Pasir Jaksa, khususnya dalam menyusun rancangan pembelajaran dan membuat media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan disukai oleh siswa, sehingga pembelajaran di kelas lebih interaktif dan bermakna. Kegiatan tersebut kami lakukan di Kombel sekolah. Selain itu, Ibu Kepala Sekolah juga melakukan kegiatan observasi dan supervisi yang dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan guru. Kegiatan tersebut membangun kesadaran saya dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi. Saya dapat Ardana membaca buku sebelum mulai pelajaran, membuat saya ingat materi yang sudah diajarkan Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Nama saya Dewi, saya dari sekolah belajar membaca bersama kakak-kakak dari Kredo. Kegiatannya seru dan menyenangkan. Terima kasih kakak-kakak. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan di SD Negeri Pasir Jaksa. Semoga apa yang saya lakukan menjadi motivasi dan inspirasi buat semua. Terus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.